Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami konflik. Bahkan mungkin saat ini juga kita sedang mengalami konflik. Dan tahun 2024 ini juga kita akan mengalami konflik. Tapi jenis konfliknya itu berbeda-beda. Nah, arti konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertentangan, perselisihan, percekcokan. Nah, tingkat konflik itu juga beda-beda, saudara. Namun ada satu hal yang Tuhan inginkan, yaitu kita menang atas setiap konflik. Nah, saudara, umumnya reaksi orang pada saat konflik ada 3 reaksi. Yang pertama adalah freeze, yaitu beku, diam saja, tidak mau menyelesaikannya. Cool, dicuekin, diabaikan. Tapi yang kedua flee, yaitu kabur. Ketika ada konflik, datang konflik, udah tinggal aja orang, kabur. Sama dengan freeze, itu tidak menyelesaikan konflik. Dan yang ketiga adalah fight, berjuang menghadapi konflik itu. Nah, ini juga tergantung kita menang atau kalah. Tapi sekali lagi, Tuhan menghendaki kita menang atas konflik. Nah, kita melihat contoh Abraham versus Lot dalam Kejadian 13. Saudara bisa baca itu secara lengkap. Namun menariknya adalah ketika Abraham dan Lot itu berselisih, dimulai dari para gembala mereka masing-masing. Tapi justru Abraham, orang yang lebih tua, omnya dari Lot, mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, saudara, cara menyelesaikan konflik inilah yang kita harus belajar dari seorang Abraham. Saudara, ada nilai kemenangan atas konflik. Kalau kita mau menang atas konflik, kita belajar menghidupi nilai ini. Paling tidak ada 4 nilai. Yang pertama, hubungan lebih penting daripada ego. Yang kedua, nama baik lebih berharga daripada harta banyak. Ini dibuktikan oleh Abraham. Yang ketiga, karakter lebih bernilai daripada status. Abraham tidak mempertahankan statusnya sebagai omnya, sebagai jabatan yang lebih tinggi, lebih tua dan sebagainya, tapi justru dia mengutamakan, mengedepankan karakter. Yang keempat, nilai yang keempat adalah respons yang benar, itu justru mendatangkan berkat. Oke? Kita hidupi keempat nilai ini. Nah, saudara, bagaimana langkah-langkah untuk kita mengalami kemenangan atas konflik? Yang pertama, mulai dari diri sendiri, bukan dari lawan konflik kita, tanda kutip. Bukan, tapi kita belajar mulai dari diri sendiri, introspeksi diri. Itu sebabnya ketika konflik lebih baik kita diam, tenangkan diri. Dan kita introspeksi diri, minta Roh Kudus, minta Tuhan bicara. Kita berseru kepada Tuhan dalam hati, Tuhan tolong. Nah, sementara itu kita belajar lihat, mungkin tujuan kita benar tetapi cara kita salah. Mungkin intonasi suara kita yang salah. Mungkin juga pemilihan kata-katanya yang salah dari kita. Saudara, kita nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri. Oke, kita nggak bisa merubah orang lain. Tapi yang kita bisa rubah yaitu diri kita sendiri.
Maka dari itu, langkah pertama untuk kita mengalami kemenangan atas konflik yaitu mulai dari diri sendiri. Kalau kita salah, langsung minta ampun sama Tuhan. Oke? Sebabnya kita masuk poin kedua. Langkah kedua adalah pilih respons yang benar. Pilih respons yang benar, bukan respon yang salah atau respon yang menurut kita benar, enggak. Tapi respon benar menurut firman Tuhan, menurut kebenaran yang memang benar. Oke? Yang ketiga, ambil tanggung jawab. Kalau kita sadar bahwa memang kita salah, cara kita salah, ya kita akui. Ambil tanggung jawab, minta maaf. Seperti itu. Dan yang keempat, kita lakukan repetisi, berulang-ulang kita lakukan itu sampai menjadi habit. Itu sebabnya kita terus bisa hidup berdamai dengan siapapun. Nah, ini keempat langkah untuk kita dapat mengalami kemenangan atas konflik. Namun saudara, tahukah bahwa prinsip dasar kemenangan atas konflik itu adalah kasih. Kasih. Kita jaga jangan sampai timbul permusuhan ketika konflik itu datang. Justru konflik datang itu mengungkapkan, menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Dan itu juga kesempatan buat kita untuk kita menyatakan kasih. Nah, sekarang kita lihat kasih itu apa? Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-12 itu dengan tegas katakan kasih itu adalah Allah sendiri. Kita harus hidup dalam kasih, kita harus hidup mengaplikasikan kasih. Markus 12 ayat 30-31, juga Roma 5 ayat 5. Saudara, kita mustahil dapat mengasihi sesama, apalagi mengasihi Allah, kalau kita tidak punya kasih. Itu sebabnya Allah lebih dulu mengasihi kita, mengasihi Anda dan saya. Baru ketika kita sudah menerima, yaitu kasih dari Allah, kita dapat mengasihi Allah, kita dapat mengasihi diri sendiri, dan kita bisa mengasihi sesama. Mustahil kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi diri sendiri, apalagi mengasihi Allah, kalau kita nggak pernah menerima sepenuhnya, yaitu kasih itu, kasih sejati, kasih agape. Nah, ingat, kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Saudara, kasih itu dinyatakan melalui salib. Yesus Kristus mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya. Itu bukti kasihnya, bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Itulah kasih sejati. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kasih? Kita harus merenungkan dan menerima sepenuhnya apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib. Itu sebabnya kita harus belajar untuk terus-menerus merenungkan kasih Allah, yaitu pengorbanan Yesus kayu salib sampai dia mati di kayu salib. Jika seseorang kehilangan salib, maka ia kehilangan kasih. Nah, dalam konflik, kita mampu untuk mengaktifkan kasih. Karena Roma 5 ayat 5 katakan kasih sudah dicurahkan dalam hati kita. Jadi kita nggak perlu minta yang namanya kasih dalam doa, Tuhan tolong aku minta kasih supaya aku bisa mengasihi. Loh, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah memiliki kasih. Nah, kalau kita sudah memiliki kasih, tinggal kita mengaktifkan kasih itu. Pertanyaannya sederhana, mau atau tidak? Itu saja, kita lebih menuruti kasih atau menuruti hawa nafsu. Nah, kalau kita mau mengalami kemenangan atas konflik, biar kita belajar mengaktifkan kasih. Belajar kita introspeksi diri, tenangkan diri. Ya, lalu kita belajar punya respons yang benar. Respon yang benar terhadap diri kita, terhadap tanda kutip lawan konflik kita. Setelah itu belajar kita ambil tanggung jawab. Jangan tunggu orang tersebut. Mulai dari diri kita. Kalau kita benar, tapi dia salah dan dia salah,
Dan kita tahu kalau kita terus bertahan seperti ini, dia juga bertahan di dalam keadaannya. Nggak apa-apa kalau kita minta maaf kepada dia. Mungkin pasangan hidup kita, apalagi orang tua kita, anak kita, mertua kita, mantu kita, ya, atau sesama pelayan, sesama pengerja. Jangan gengsi untuk kita minta maaf. Dan ketika kita minta maaf, itu tidak menurunkan gengsi atau harga diri kita. Enggak, justru sebaliknya. Satu waktu orang itu akan terbuka, dia akan respect terhadap kita. Oke? Biarlah kebenaran ini menjadi pegangan hidup saudara dan saya, sehingga kita selalu menang atas setiap konflik yang timbul. Menang atas konflik bukan berarti orang tersebut kalah, yaitu lawan konflik kita. Tapi justru kita menang atas konflik artinya kita melakukan, berespons seperti yang Tuhan mau. Bukan seperti apa yang kita mau, apalagi seperti yang iblis mau. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.